semuanya, selamat pagi. Puji nama Tuhan, kita berjumpa kembali dalam doa pagi di hari Senin tanggal 17 Maret tahun 2025 ini. Saya yakin dan percaya setiap kita ada dalam keadaan yang baik. Kita boleh bangun pagi hari ini, ya, menikmati hari yang baru. Semua ini karena kasih setia Tuhan, kebaikannya yang tidak pernah terlambat bagi setiap kita. Bapak Ibu Saudara, saya percaya sungguh bahwa setiap kali Tuhan mengizinkan kita untuk kita bisa menikmati hari yang baru, berarti Tuhan juga menyediakan bagi kita rahmat-Nya dan kebaikannya yang selalu baru setiap hari. Nah, pagi hari ini kita akan sama-sama melihat Alkitab kita dari Roma pasal yang ke-12, ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ingin membagikan sesuatu buat kita hari ini sebagai orang percaya yang sudah kenal Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kita semua. Perlu sekali untuk kita mengerti bahwa kita harus mengalami yang namanya pembaharuan dalam pikiran kita. Karena tanpa adanya pembaharuan dalam pikiran kita, kita tidak akan pernah mampu untuk bisa mengalami perubahan atau transformasi di dalam kehidupan kita. Perubahan dalam gaya hidup, dalam cara memandang segala sesuatu itu dimulai dari pembaharuan pikiran. Dimulai dari apa yang kita percayai sebelum ini digantikan dengan sesuatu yang baru. Nah, bagaimana kita mengalami pembaruan pikiran? Tentu melalui firman Tuhan. Setiap kali kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, setiap kali kita memberikan waktu kita untuk bersekutu dengan firman Tuhan, bukan hanya sekedar membaca, tapi kita merenungkan, ya, atau bukan hanya sekedar mendengarkan firman Tuhan, tapi kita merenungkan firman Tuhan dan kita melakukannya. Sebenarnya kita sedang dituntun oleh Roh Kudus supaya kita mengalami pembaharuan dalam pikiran kita dan termanifestasi dalam perubahan kehidupan kita setiap hari. Nah, tentu dari pembaharuan pikiran yang menghasilkan kehidupan yang berubah, kita akan menjadi berbeda dari dunia ini. Nah, kita sangat perlu untuk bisa memahami hal ini, karena kalau kita hanya melihat pembacaan firman Tuhan sebagai sesuatu yang rutinitas biasa saja, mendengarkan firman Tuhan melalui Alkitab audio menjadi sesuatu yang biasa saja buat kita, saya khawatir kita tidak akan pernah mengalami pembaruan dalam pikiran kita, karena itu hanya menjadi sesuatu yang sambil lewat buat kita. Tapi kalau kita mengerti sungguh bahwa dengan merenungkan firman Tuhan, dengan kita belajar, mengusahakan untuk belajar menjadi pelaku firman Tuhan, kita sedang dituntun oleh Roh Kudus untuk kita mengalami pembaharuan di dalam pikiran, dan kita juga pada akhirnya mengalami perubahan di dalam cara hidup kita, sehingga kita menjadi berbeda dari dunia ini. Namun ada poin yang lebih dari itu. Di ayat ini juga dikatakan kita diberi kemampuan, supaya kita diberi kemampuan untuk bisa membedakan atau kita bisa mengenali rencana Allah dalam hidup kita. Saudara, ada banyak orang yang tidak mampu melihat rencana Allah di dalam hidup mereka, atau melihat hidup mereka sebagai rencana Allah, karena tidak pernah mengalami pembaharuan di dalam cara berpikirnya, tidak pernah mengalami pembaharuan di dalam cara mereka menilai segala sesuatu. Ada orang yang selalu atau terus merasa dihukum oleh Tuhan. Ada orang yang selalu merasa dia tidak berharga, dia kurang ini dan kurang itu, karena tidak mengalami pembaharuan di dalam cara dia menilai segala sesuatu. Namun ketika kita mengalami pembaharuan di dalam pikiran kita, kita mulai melihat nilai yang seperti Tuhan mau dari kehidupan ini, maka di situ kita akan mampu untuk menjadi pribadi yang berbeda, dan kita bisa mengenali rencana Allah dalam kehidupan kita. Nah, saya berdoa supaya apapun yang hari ini sedang kita alami, apapun yang sedang kita jalani hari ini, saya berdoa supaya setiap kita diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk kita bisa melewati setiap proses dalam hidup ini. Kita bisa mengerti dan mengenali rencana Allah dalam hidup kita,
karena kita sudah mengalami pembaharuan di dalam pikiran kita. Ada ayat yang sangat bagus dalam Efesus pasal yang keempat, bahwa dunia, orang yang tidak mengenal Allah, orang-orang yang tidak mengenal Allah, mereka itu hidup dengan cara pikir dunia yang sangat-sangat jauh dari cara pandang Allah, dari cara Allah melihat segala sesuatu, dari cara pandang seperti yang Allah mau ada di dalam kehidupan kita orang percaya. Makanya dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17 dikatakan bahwa setiap kita yang berada dalam Kristus, kita adalah ciptaan yang baru. Bukan hanya sekedar kehidupan yang baru yang dilahirkan kembali, tapi kalau kita mau mengerti dengan lebih menyeluruh, itu juga berbicara tentang cara berpikir yang baru, cara menilai yang baru. Kita tidak lagi menilai kehidupan ini seperti orang dunia menilai kehidupan, tapi kita menilai kehidupan ini seperti Kristus menilai kehidupan, seperti Allah melihat hidup kita, bahwa kita ini adalah ciptaannya, kita ini adalah buatan tangannya, kita ini adalah berharga di matanya. Dan biarlah ini semua menjadi alasan buat kita hari ini untuk kita bersyukur, dan kita memiliki satu kepercayaan yang sungguh kepada Allah, bahwa Dia sanggup menyertai dan menyatakan kemuliaannya dalam kehidupan kita. Mari kita datang pada Tuhan pagi hari ini dengan hati yang bersyukur. Kita datang dengan hati yang sungguh-sungguh mengharapkan Dia hari ini, supaya Dia menyatakan tuntunannya dan kita dapat mengenal rencananya dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan pagi hari ini. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas kebaikan-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagumku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya kuasa-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya kuasa-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya kuasa-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk hari yang baru. Satu hari lagi kami boleh menikmati Engkau. Satu hari lagi kami boleh menikmati segala semua yang baik dalam pelataran-Mu sudah Engkau sediakan bagi kami. Kami bersyukur kalau kami masih boleh bekerja, apapun pekerjaan kami. Kami masih boleh berusaha dan kami masih bisa menimba ilmu, belajar Tuhan. Kami bersyukur. Pagi hari ini hamba berdoa untuk setiap kami, siapapun kami yang mengikuti doa pagi di hari ini Tuhan. Biarlah Engkau menyatakan pribadi-Mu lebih lagi buat kami sepanjang hari ini. Biarlah kami boleh mengalami pembaharuan di dalam cara kami melihat segala sesuatu. Biarlah kami boleh mengalami Engkau lebih lagi dalam hidup kami hari ini Tuhan. Aku berdoa Tuhan, apapun yang kami hadapi hari ini, kami percaya bahwa kuasa-Mu terlebih besar dari segala hal yang sedang menghampiri kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik bagi kami. Biarlah pemeliharaan-Mu terus nyata buat kami hari ini. Ajar kami mengerti rencana-Mu. Ajar kami mengerti kehendak-Mu bagi kami Tuhan. Supaya kami hidup sesuai dengan ketetapan-ketetapan-Mu. Tuhan terima kasih. Aku berdoa pagi hari ini untuk setiap pribadi yang mengikuti doa pagi. Dan
mereka sedang mengalami sakit hari ini. Aku berdoa biarlah Roh Kudus menjamah mereka. Dan oleh bilur-bilur-Mu setiap kami mengalami kesembuhan Tuhan. Kami dikuatkan, kami dibangkitkan dalam iman percaya kami kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Datanglah kerajaan-Mu. Dan jadilah kehendak-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Seperti di sorga. Kami bersyukur pagi hari ini. Kami sambut hari yang baru. Kami sambut berkat-Mu sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.